Halo teman-teman semua, kembali lagi di Informatic Voice, tempat kita ngobrolin ide-ide baru dan juga strategi jitu untuk menggapai impian kita semua. Nah, kita senang banget nih kembali menyapa kalian semua setelah sekian lama. Kenalin nih, aku Amiro, mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 2024 yang akan nemenin kalian semua di info episode ke-13 kali ini. Nah, ngomong-ngomong episode sebelumnya, kita udah ngobrolin tentang PLP, di mana itu PLP lebih dalam di episode ke-12. Nah, bagi kalian nih yang kepo tentang apa itu PLP, terkhusus mahasiswa prodi pendidikan, bisa langsung aja cek episode kita sebelumnya. Nah, di sini di episode kita ke-13 ini kita akan ngobrolin suatu topik yang sedikit berbeda nih, tapi tetap seru dan tetap penting bagi kita semua. Bahkan ini adalah suatu impian yang mungkin jadi impian besar sebagai mahasiswa sistem informasi khususnya. Apa sih itu? Kita akan membahas tentang gimana sih cara menjuarai business plan competition. Nah, pastinya aku di sini nggak sendirian nih duduk di depan kalian semua. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial dan relatable banget untuk topik yang kita bahas kali ini. Nah, di sebelah aku ada Mas Satrio Imam Arifin Wahono yang biasa kita kenal sebagai Mas Satrio. Nah, Mas Satrio adalah mahasiswa Sistem Informasi angkatan 2022 yang sekarang adalah di semester 7. Yang Mas Satrio ini sering kali atau udah malang melintang di dunia business plan competition. Nggak hanya malang melintang, tapi Mas Satrio udah sering banget juara. Kayaknya minggu kemarin juga juara nih Mas Satrio. Nah, kali ini Mas Satrio akan berbagi semua ilmunya tentang business plan competition. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Mas Satrio. Minta tepuk tangan dulu. Gimana nih Mas, kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Kalau Amiro sendiri gimana? Baik banget. Alhamdulillah. Oke. Nah, untuk kesibukannya nih Mas, kayaknya akhir-akhir ini kalau dilihat-lihat sibuk banget nih. Waduh, enggak. Sebenarnya kalau di akhir-akhir ini tuh kuliah, terus kebetulan aku ada sebuah project, ada pekerjaan juga, terus ada juga kebetulan aku sekarang tergabung di HIPMI PT Surabaya, terus ya sama ada kegiatan-kegiatan kecil lainnya gitu aja sih. Keren. Nah, pasti teman-teman pasti penasaran nih, gimana sih cara menjuarai business plan competition kayak Mas Satrio. Nah, kalau pengen tahu, Mas Satrio ini juga menyandang predikat sebagai mahasiswa berprestasi atau mawapres dari Universitas Negeri Surabaya tahun 2025 ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, pasti kalian pengen tahu banget. Tapi sebelum kita langsung dalam tentang teknisnya, tentang gimana sih juara BPC, kita mungkin membahas lebih luarnya dulu Mas. Kayaknya teman-teman yang nonton ini pasti masih awam lah tentang apa itu BPC. Nah, mungkin dari Mas Satrio nih bisa jelasin apa sih itu BPC dan kita itu disuruh apa sih di BPC? Oke, jadi kalau di kompetisi bisnis itu biasanya ada dua, bisa ada tiga business plan, kalau enggak bisnis model kanvas, kalau enggak itu ada business case. Nah, sebenarnya ketiganya ini kurang lebih sama ya. Cuman bedanya adalah kalau business case ini biasanya kita menjawab suatu permasalahan dari perusahaan. Kalau business plan ini kita bebas berinovasi sebenarnya. Jadi kita punya suatu gagasan produk atau startup gitu yang nanti bakal kita jual di lomba tersebut. Nah, kalau bisnis model kanvas ini sebenarnya kurang lebih sama. Cuman modelnya kalau di bisnis model kanvas itu dia cuman bikin sampai di BMC-nya aja. Tapi kalau bisnis plan itu dia bikin sampai proposalnya. Jadi di situ kita itu benar-benar menuangkan semua yang ada di dalam ide kita. Entah itu dari segi finance, terus dari segi marketing, terus dari segi kompetitor, analisis yang lainnya, latar belakang dan yang berkaitan lainnya gitu sih. Oke, jadi teman-teman tahu nih perbedaan dari business case, business plan, dan business model canvas. Nah, mungkin kita langsung lanjut nih Mas. Mungkin teman-teman itu di awal-awal masih bingung tentang pemilihan tim. Kalau semisal aku lihat di pamflet-pamflet BPC itu jarang banget dan bahkan nggak pernah nemu pamflet yang BPC itu hanya individu. Nah, pastinya ada 2 atau 3 orang per tim.
Nah, menurut Mas Yoni yang mungkin udah sering banget ganti-ganti tim, dan gimana sih cara memilih tim itu agar tim yang kita pilih itu solid sampai akhir gitu. Sebenarnya itu kuncinya tuh di keinginan dulu ya. Kalau misal kita punya tim yang sama-sama ingin buat juara itu enak. Nah, aku dari awal lomba sampai sekarang itu sering banget gonta-ganti tim juga. Terus aku juga sering mix and match gitu kan. Kayak pengen coba cari dari sudut pandang yang baru karena mostly aku lomba itu dari sistem informasi anggotanya. Nah, aku coba explore ke teman-teman yang lain. Jadi biar kalau kita memandang bisnisnya itu nggak hanya dari satu sudut pandang, tapi dari berbagai sudut pandang. Nah, kalau buat tipsnya itu sebenarnya pertama pasti punya keinginan yang sama, terus kita juga harus punya visi misi yang sama juga. Jadi apakah kita nanti ketika gagal, apakah kita akan berhenti atau kita bakal lanjut? Nah, biasanya orang-orang itu kalau misal udah beberapa kali gagal itu udah mereka stop. Nah, sedangkan aku dulu itu pertama kali juara itu setelah 17 kali gagal lomba. Nah, itu teman-teman juga ada yang kayak mereka aduh udah capek gitu kan, aduh udah capek tapi aku pengen nge-try terus karena aku penasaran gitu, karena pasti nanti bakal ada hasilnya gitu meskipun emang harus kayak banyak belajarnya. Jadi emang kuncinya itu sebenarnya dari keinginan, karena kalau misal nggak punya keinginan yang sama itu nanti susah, jadinya kita tuh excited sendiri. Terus kita punya visi misi yang sama juga, kita nanti mau pengen mengembangkan produk di bidang apa gitu kan, karena kalau di zaman sekarang itu mostly startup di teknologi. Kalau di sebuah kompetisi jarang banget F&B itu ya bisa sih, cuman sekarang udah nggak sebanyak dulu. Kalau dulu itu kan kebanyakan mainnya di F&B. Nah, kalau di bisnis sekarang itu kebanyakan di startup teknologi kayak gitu. Jadi emang coba cari komposisi tim yang pas juga buat dari background masing program studinya kayak gitu sih Mero. Jadi kita itu nggak selalu bisa nemuin teman yang pas, harus mix and match gitu ya. Benar. Jadi itulah teman-teman cara gimana Mas Satrio itu milih tim yang akhirnya menjuarai banyak banget divisi gitu. Nah, selanjutnya nih Mas, kita kan udah dapet tim yang cocok. Selanjutnya kita itu harus milih ide. Nah, ide itu cukup menantang di awal-awal. Kayaknya kalau semisal teman-teman pengen ikut divisi itu pasti ragu di ide. Nah, gimana sih cara memilih sebuah ide yang mungkin itu cocok untuk kita dan juga jurinya? Soalnya di lomba-lomba sekarang kayak Mas Satrio bilang tadi, trennya sekarang kan teknologi gitu. F&B itu jarang banget. Nah, kalau menurut Mas Ion, berangkat dari mana sih ide itu? Sebenarnya kalau aku itu biasanya dari diri sendiri atau dari lingkungan terdekat. Karena aku pernah ngembangin sebuah aplikasi kesehatan mental, terus di dunia pendidikan, itu tuh basically emang dari lingkungan sekitar dulu. Jadi kalau mereka punya permasalahan di bidang pertanian juga pernah gitu kan. Jadi berangkat dari yang ada di lingkungan dulu, aku coba lihat, oh ternyata di daerahku ini tentang digitalisasinya masih kurang. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa aku bawakan untuk segi digitalisasinya? Nah, coba aku ekspor ke sana, terus aku coba tanyakan juga. Ini juga kita perlu sebuah validasi ide. Nah, kita dapatnya dari apa? Dari orang-orang yang punya permasalahan tersebut sama kompetitor kita. Ketika kita bikin sebuah produk, itu apakah mereka bisa menerima produk itu? Nah, kalau misal dari mereka, orang-orang terdekat kita aja udah nggak menerima, ya mending jangan dilanjutkan. Nah, tapi bisa ditelaah lebih dalam. Sebenarnya orang-orang itu nggak menerima ide kita karena apa? Karena ide kita kurang menarik, ide kita itu kurang friendly, ide kita itu dalam segi pendekatannya masih kurang, segi teknologinya kurang, atau gimana, atau biaya yang dia keluarkan untuk membeli teknologi itu mahal. Karena kalau teknologi itu kompleks ya, ada dari AI, IoT dan sebagainya. Nah, AI itu kan biasanya IoT itu kan harganya biasanya agak tinggi ya. Nah, biasanya IoT ini kan mostly dipakai sama pertanian. Nah, itu juga perlu dicari tahu lebih dalam apakah ketika aku develop sebuah IoT yang nanti biasanya terintegrasi ke aplikasi. Nah, terintegrasi ke aplikasi ini kira-kira nanti costnya berapa? Misal harganya 500.000 nih. Nah, ketika kita tawarkan ke petani dan lingkungan daerah sekitar kita tuh apakah oke juga? Nah, kita perlu ada validasi di sana. Nah, karena orang sekarang itu sering banget membilang idenya itu secara subjektif. Jadi kayak, oh menurutku udah bagus nih idenya. Tapi ketika kita coba ekspor atau tawarkan produk ini ke orang lain atau ke customer, itu ternyata tuh kayak kayaknya orang-orang itu belum tertarik itu di sama itu. Jadi coba gali di sana. Jadi bisa dari permasalahan yang diangkat, terus kalau berbicara dari juri juga tertarik itu biasanya dari segi market size-nya. Jadi kalau misal kita punya ide bisnis tapi market size-nya sempit, biasanya juri-juri juga kurang suka. Gitu. Karena nanti orang yang bakal membeli produk kamu itu sedikit. Gitu. Apalagi orangnya lingkupnya sedikit terus jauh dari kita.
Nah itu kan susah buat kita jangkau ya. Jadi nanti buat possibility buat diimplementasikan sebuah ide bisnisnya itu jadi rendah. Nah, sebenarnya kalau kita bikin sebuah business plan itu kan mau nggak mau kita emang kita itu bebas buat berinovasi ya. Tapi kita juga dituntut buat ide ini realistis buat diimplementasikan. Kayak gitu sih yang menurut. Jadi itu ya teman-teman cara Mas Satrio untuk mencari sebuah ide. Dan kita jangan lupa untuk memvalidasi ide itu apakah cocok sebagai customer itu kita bisa membeli nggak sih, mau membeli nggak sih, atau memakai jasa yang kita tawarkan gitu ya Mas. Nah, Oke, jadi kita udah nemu ide nih, udah nemu tim juga. Pasti kita harus membuat proposalnya gitu. Nah, di dalam proposal itu kayaknya cukup complicated Mas. Kalau semisal aku bandingin dari lomba-lomba yang lain, kayak esai atau proposal kayak PKM itu beda banget. Nah, kalau menurut Mas Iyo nih, komponen-komponen kunci apa di dalam proposal business plan competition yang menurut Mas Iyo itu harus dikonsider atau harus menurut Mas Iyo penting banget gitu. Menurut Mas Iyo gimana? Kalau menurutku ya, Ya. pertama itu pasti dari latar belakang. Oke. Karena permasalahan yang kamu angkat itu apa? Apakah ide yang kamu bikin itu menjawab sebuah permasalahan? Hmm. Nah, ketika sudah, kunci yang kedua itu menurutku di finance. Oke. Ini tuh benar-benar kunci banget karena kelayakan bisnismu dijalankan itu layak atau enggak itu tuh dari finance-nya. Semisal oke lah kita punya ide yang bagus, kita integrasi AI, IoT, terus AR, VR dan sebagainya. Tapi dari segi finance ini kita rugi. Nah, atau dari segi finance-nya ini nggak masuk akal. Kayak semisal harga jual aplikasinya ternyata 600.000. Nah, dalam 1 tahun kita bisa menjangkau 100.000 customer. Itu sangat tidak realistis. Nah, jadi ketika bagi kita oke, nah kita coba kayak pikir secara objektif. Apakah kita oke buat menjangkau 100.000 customer dalam 1 tahun dengan harga jual 600.000 itu? Kan sepertinya possibility-nya masih kurang ya. Apalagi di Indonesia itu ketika kita menjual sebuah hal yang kita fokus dengan value-nya itu tuh agak kurang gitu. Jadi mau nggak mau emang kalau di Indonesia ini mainnya sebenarnya di kuantitas bukan di kualitas. Jadi kualitas memang penting ya. Tapi kalau kita dari segi bisnisnya yang kita jual itu dari model kuantitas gitu. Jadi kita nggak perlu pasang harga yang tinggi, tapi customer kita bisa banyak gitu. Karena semisal nih aku punya produk harganya 100.000 sama 1 juta. Jangan terlalu tinggi, 100.000 sama 10.000. Nah, ketika aku jual sebuah aplikasi harganya 10.000, aku tawarkan ke teman-teman di sini itu mungkin ada 10 orang ya. Mungkin mereka bisa mengeluarkannya kayak 5 sampai 7 orang itu masih oke. Jadi mungkin kita masih ada possibility buat dapat uangnya. Tapi ketika aku jualnya 100.000 nih, berarti aku paling nggak harus dapat 1. Nah, semisal aku nggak dapat salah satu di sini, berarti kan aku zonk. Karena harga yang tak tawarkan sudah tinggi. Itu apalagi jangkauannya itu mahasiswa. Nah, jadi buat latar belakang background dari customer kita itu juga perlu dimengerti kayak gitu. Terus dari habis ke finance itu biasanya ke kompetitor. Oke. Nah, kompetitor ini penting juga karena semisal kita punya ide yang bagus tapi ternyata kompetitor udah punya produk yang sama, itu kan sama dengan sia-sia. Jadi semisal kita bikin di pendidikan e-learning gitu kan, oke lah kita integrate AI dan sebagainya. Ternyata di sebuah platform pembelajaran yang lain itu dia udah punya. Nah kalau gitu kan apa bedanya platform kita sama platform yang lain? Nah terus kalau udah dari sana kompetitor itu biasanya ada juga dari segi pemasaran. Karena ini juga penting dalam bisnis. Karena kalau misalnya kita punya produk yang bagus tapi kita nggak bisa memasarkannya juga, itu juga suatu hal yang sia-sia. Oke lah kita punya produk yang bagus, kita punya perhitungan yang oke, kita jualnya kuantitas. Tapi ketika kita memasarkan ke 1-2 orang pun masih kurang. Nah itu yang sebenarnya kita perlu ngerti juga gimana cara kita bisa butuh market strateginya seperti apa. Jadi pemasaran itu juga sangat penting. Terus mungkin biasanya ada beberapa hal-hal lainnya kayak dari segi SDM, operasional itu biasanya kalau F&B itu main di operasionalnya karena kan biasanya ada takarannya ya kayak misal mau dengan ilmiah itu takarannya gimana. Nah itu perlu dimasukkan juga. Terus dari segi SDM-nya biasanya dibagi kayak siapa yang jadi CEO, siapa yang jadi CMO, siapa yang jadi CTO. Jadi nggak semuanya tuh benar-benar mengerjakan hal yang sama. Nah itu tuh biasanya juga dilihat sama juri bahwa ternyata tim ini tuh sudah mempersiapkan ide ini tuh dengan tim yang pas juga kayak gitu. Dan biasanya posisi di SDM itu juga
sesuai dengan relevansinya dengan prodi yang kita bawakan. Oh, Tuh, jadi misal Amirul nih backgroundnya kan sistem informasi, oh, berarti nanti bisa masuk ke CTO, oke. Chief Technology Officer. Terus misal ada lagi nih Mas Dava gitu, dia backgroundnya seorang marketing. Nah, berarti nanti dia bisa masuk ke CMO gitu. Misal dia dari bisnis digital, berarti nanti masuknya ke CMO. Terus nanti ada orang C lagi, siapa nanti dia backgroundnya ternyata di akuntansi. Oh, berarti nanti dia masuknya CFO gitu. Jadi relevansi yang kita punya itu juga nanti pas kalau dipasang di SDM. Jadi itu ya teman-teman, komponen-komponen kunci yang menurut Mas Yo itu cukup harus dikonsider gitu ya Mas Yo. Mulai dari latar belakang, finance dan lain sebagainya, dan cukup rumit gitu kalau dibayangkan Mas Yo. Nah, kalau semisal nih Mas Yo, kita udah submit proposalnya. Nah, pastinya di dalam satu lomba itu pasti ada puluhan atau bahkan ratusan yang submit di dalam satu lomba yang kita ikut. Benar. Nah, kalau semisal kita dari sudut pandang Dewan Juri ini, Hmm. kita nge-scroll banyak banget proposal, gimana cara proposal kita itu langsung stand out daripada proposal-proposal yang lain gitu. Entah itu dari desainnya atau yang gimana Mas ya? Sebenarnya ini yang mulai aku mengerti ya, sebenarnya kunci di proposal juga akhir-akhir ini. Sebenarnya kuncinya tuh di visualisasi, karena sejatinya manusia itu kan makhluk visual ya. Ya. Jadi kalau dia lihat gambar, tabel itu lebih senang daripada harus membaca deskripsi teks. Oke. Nah, coba kemas yang ada di teks itu tuh dengan sebuah tabel atau sebuah gambar. Jadi misal kita lagi bikin tahapan pembuatan nih. Nah, tahapan pembuatan itu jangan hanya ada naratif teksnya, tapi coba masukkan gambarnya di sana. Oke. Nah, karena orang-orang itu mostly memasukkan cuma teksnya aja. Jadi kita sebagai juri itu kayak kurang ke gambar. Kayak oh sebenarnya ini realitanya itu seperti apa. Kayak gitu. Jadi ketika kita divisualkan itu kan lebih enak. Terus ketika membuat sebuah perbandingan, itu kan lebih enak kalau dibuatnya sebuah tabel juga. Atau sebuah kita bikin urutan, itu dibuat sebuah tabel itu lebih enak. Jadi ini sebenarnya aku pelajarin juga ya dalam business plan ini. Aku beberapa kali kan penasaran ikut business case atau enggak business plan yang diadain sama perusahaan-perusahaan. Oke. Itu kayak aku udah try berulang kali dengan modif proposalku, modif ideku tuh kayak belum tembus. Oh. Nah, kemarin tuh aku tembus ke UGM, dia kolaborasi sama Perlbon. Oh, keren. Nah, terus aku kan itu aku kebetulan kolaborasi sama teman-teman tuh di ITS sama di UNER. Oke. Aku mulai paham, oh ternyata kunci di proposal itu selain kita punya penulisan yang baik, inti yang bagus itu dari segi visualnya. Oke. Jadi desain border dalam proposal itu ternyata juga menurut kita kadang nggak penting ya, tapi ternyata itu juga bisa menarik gitu. Jadi kalau bacanya itu nggak benar-benar monoton kayak gitu. Dan jangan tulis proposal itu terlalu bertele-tele juga. Karena kan biasanya ada proposal yang ketentuannya hanya 10 halaman atau 12 halaman atau 15 halaman. Itu kan kita nggak bisa menuliskan semua kan. Ya. Nah, mau nggak mau kita harus kemas dalam bentuk apa? Dalam bentuk tabel, dalam bentuk gambar, atau dalam bentuk yang lainnya. Gitu. Jadi visualisasi dalam proposal itu sangat penting. Oke. Kalau misal mau berbicara yang stand out ya, lain dari yang tadi kunci-kunci. Kalau udah punya kunci-kunci yang bagus, kemas dalam visual yang bagus. Kalau udah punya visual yang bagus, menurutku itu nanti bisa gampang lolos ke final harusnya. Oke, jadi itu ya teman-teman. Kalau semisal kalian membuat sebuah proposal, jangan flat-flat aja ya Mas ya. Pasti harus ada visualisasi, entah itu dari gambarnya atau itu dari bordernya. Itu yang bisa kalian kreativitaskan sendiri gitu. Setelah tahap proposal, ada tahap yang mungkin sangat menegangkan bagi sebagian orang. Nah, tapi kalau di kompetisi itu kita dinilai seberapa paham kita sama ide kita. Satu. Ternyata realitanya waktu aku presentasi gugup. Waduh. Aku nafas saya masuk ke mic. Siapapun bisa jadi apapun. Asik. Oke.